Di kamera-kamera Sony yang video-centric, kemungkinan besar kita bakal ketemu yang namanya Cine AI. Di video ini kita bakal bahas fitur ini sesimpel mungkin, karena ini bisa jadi salah satu cara supaya footage yang kita dapat tuh hasilnya lebih maksimal. Aku bakal coba jelasin dari awal, jadi biar yang benar-benar asing sama konsep apapun juga bisa paham. Jadi mungkin bakal agak panjang. Jadi seperti biasa di bawah bakal udah ada timestamp-nya. Jadi kalau yang pengen atau cuma perlu tahu bagian-bagian tertentu aja bisa di skip-skip. Sebelum ngomongin Cine AI, kayak kita perlu ngomongin dulu dual gain atau dual native ISO. Jadi setiap kamera tuh kan bakal punya native ISO ya. Biasanya kerja kameranya itu bakal lebih maksimal pas kita pakai nge-shoot di ISO itu. Maksimal di sini maksudnya dari segi dynamic range dan noise-nya. Makanya sangat disarankan ketika kita pakai kamera itu diusahakan nge-shootnya di native ISO-nya atau sedekat mungkin sama si native ISO-nya itu. Terus di kamera yang lebih fokus ke video, biasanya native ISO-nya tuh ada dua. Misalkan si Sony FX30 ini, ketika kita nge-shoot di S-Log 3, native ISO-nya itu ada di 800 dan 2500. Low gain, high gain. Jadi pas kita lagi nge-shoot di situasi yang banyak cahaya, kita bisa nge-shoot di ISO 800. Dan ketika kita ada di situasi yang lebih low light, kita bisa nge-shoot di ISO 2500. Dan hasilnya dua-duanya itu bakal maksimal. Bermanfaat? Menurut aku sih banget ya, karena nggak cuma malam aja sebenarnya kan, situasi kita membutuhkan cahaya lebih. Kadang pas kita perlu overcrank shutternya atau perlu nge-shoot slow-mo di 100 fps, itu kan perlu cahaya yang lumayan ya. Ketika kamera kita punya dual native ISO, kita bisa nge-shoot di native ISO keduanya itu tadi. Jadi tetap maksimal dynamic range-nya dan noise-nya tetap minim. Kurang lebih itu penjelasan singkatnya. Sampai sini berarti kita udah sepaham ya. Jadi intinya kalau bisa nge-shoot di native ISO itu bakal lebih baik. Sekarang masuk ke Cine AI. Kita lurusin dulu, sebenarnya Cine AI ini sendiri itu nggak merubah hasil akhir dari footage yang kita rekam. Jadi jangan ngerasa kalau kameranya nggak ada fitur ini kayaknya ada yang kurang gitu. Ini lebih tepat kalau disebut workflow kayaknya ya. Jadi Cine AI workflow. Karena memang tergantung apa yang lagi di shoot, ini tuh bisa ngebantu banget. Buat nyalain Cine AI, kita perlu masuk ke menunya, lock shooting, pilih Cine AI. Ini ada beberapa pilihan lain, nanti kita bahas agak belakangan. Kalau udah ya udah, sekarang kita udah ada di Cine AI. Kayak yang tadi dilihat, kalau kita di mode ini kita cuma bisa nge-shoot di S-Log 3 ya. Terus sekarang kita nyalain dulu display lightnya biar nggak burik. Terus bisa dilihat ini ada angka 800i, 6.0e dan ada huruf L. L atau H ini buat nunjukin low gain atau high gain, supaya kita tahu kita lagi ada di native ISO pertama atau yang kedua. Terus bisa dilihat kalau aku turunin angka EI-nya, angka di tengah ini juga turun. Angka di tengah ini buat ngenunjukin seberapa besar kita mentingin highlight dan seberapa besar kita mentingin bagian gelapnya. Bisa dilihat dari chart ini, semakin tinggi angkanya kita semakin mementingkan highlight, dan semakin rendah angkanya kita semakin mementingkan bagian shadow-nya. Kalau pusing dan bingung, jangan. Itu buat sekedar tahu aja. Yang penting diingat itu workflow yang kita mau bahas setelah ini. Coba lihat, misalkan aku turunin satu stop dari 800 ke 400. Gambar yang ada di screen LCD-nya itu ikut menggelap. Tapi hasil rekaman yang direkam sama kamera ini nggak ada perubahan. Terus, buat apa dong? Pasti itu kan pertanyaannya. Buat yang sering nge-shoot pakai low profile dan ngelihat banyak bagian shadow atau bagian gelap in frame-nya, pasti udah familiar. Buat menghindari noise exposure-nya secara overall mesti dinaikin. Nah, disinilah masuk peran si Cine AI ini. Ingat display screen-nya pas kita pakai Cine AI tadi? Kita bisa ganti apa yang di display di screen-nya buat turun satu stop. Bahkan bisa sampai 2 sebenarnya. Tapi yang penting intinya itu cuma mempengaruhi apa yang terdisplay di LCD kameranya, bukan apa yang ada di hasil akhirnya. Itu nggak terpengaruh. Gimana pun kita cuma bisa nge-shoot di ISO 800 dan 2500. Nggak ada pilihan lain. Kita cuma bisa ngatur apa yang terdisplay di kamera ini. Jadi kalau pakai Cine AI pengen lebih minim noise gimana? Kita bisa turunin satu stop di display kameranya, terus naikin exposure-nya sampai terlihat pas di display ini. Habis itu kita tinggal rekam footage-nya. Pas footage-nya direkam, jangan kaget kita bakal dapat footage seperti ini. Kan kita tadi nge-shootnya berarti lebih tinggi satu stop dari seharusnya. Habis itu kita tinggal turunin di post production dan kita bakal dapat hasil yang seperti ini. Yang kurang lebih gambarnya bakal jadi sama kayak pas kita nge-shoot di yang exposure-nya pas tadi. Tapi bagian yang gelapnya di bagian shadow-shadownya itu jauh lebih nggak ada noise-nya. Dan tetap bisa ngelihat apa yang ada di layar itu dengan nyaman kan, karena fitur Cine AI tadi ini. Cara ini bisa dilakuin di kedua base ISO-nya ya, di 800 dan 2500. Kita bisa nge-display screen-nya turun atau naik 1-2 stop. Tapi cara sebalik ya, kita nerangin apa yang ada di display itu agak kurang disarankan ya. Misalnya kita terangin satu stop apa yang ada di screen, berarti kan kita jadi dapat gambar yang underexpose ya. Terus buat apa kita mau nerangin highlight kan? Enggak juga kan. Yang kita perlu pastikan yang ngurangin noise di bagian yang gelapnya. Makanya ini agak nggak rekomend. Jadi sangat-sangat recommended pakai Cine AI ketika lagi nge-shoot suatu scene yang banyak shadow in frame-nya, biar nggak ada noise di bagian yang gelapnya dan ngedisplay apa adanya aja ketika nge-shoot di scene yang banyak cahayanya, biar nggak overexpose. Terus balik ke menu lock shooting tadi. Ada flexible ISO, Cine AI Quick, dan
dan Sena AI kan. Kalau yang ngerasa Sena AI ini ribet dan nggak mau dipakai, bisa pilih yang flexible ISO. Ini sama kayak kamera-kamera Sony biasanya, ISO-nya bisa diganti seperlu kita. Jadi kita nggak harus nge-shoot di base ISO-nya. Sedangkan Sena AI dan Sena AI Quick ini sama fungsinya kurang lebih. Kita cuma bisa nge-shoot di native ISO-nya. Tapi sebenarnya aku agak nggak merekomen yang Sena AI Quick ini. Karena gini sistem kerjanya. Di Sena AI biasa, kan kita yang atur ya, kita mau pakai native ISO yang pertama atau yang keduanya. Tapi coba kita lihat di Sena AI Quick. Ketika aku naikin exposure index atau EI-nya, ketika naik dari 1250 ke 1600, dia otomatis ganti ke native ISO keduanya. Bisa dilihat dari hurufnya ganti dari L ke H ini. Sedangkan di mode Sena AI, buat ganti base ISO-nya, kita yang atur dan sebenarnya cuma tinggal tekan satu tombol juga kan, nggak ribet sama sekali. Jadi daripada beresiko salah milih base ISO-nya pas di Sena AI Quick, aku pribadi sih jauh lebih prefer neken satu tombol ekstra buat ganti base ISO-nya ya. Dan rasanya lebih simple juga nggak sih? Lagian kalau kita sampai salah ngerekam ISO, selisih dari 800 ke 2500 kan lumayan ya. Apalagi kalau pakai yang beda base ISO-nya tuh jauh banget, kayak FX3 misalnya, 800 dan 12800. Itu kan kalau salah lumayan ya. Hasilnya bisa beda jauh banget kayak langit dan bumi. Jadi aku pribadi sangat lebih rekomen pakai mode Sena AI biasa atau sekalian flexible ISO aja. Sena AI Quick coret. Kira-kira itu penjelasan buat yang belum familiar dan pengen pakai Sena AI workflow di shootnya. Aku udah berusaha menjelaskan sesimpel dan sesingkat mungkin. Tapi kalau memang masih ada yang belum jelas, bisa langsung tanya aja via di komen ya. Kalau nggak ada, see you di next video. Bye!